Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang diangkat dari kisah nyata, menceritakan negara Somalia yang miskin diserang oleh Amerika. Film ini berlatar tahun 1993 di Mogadishu, Somalia. Amerika mengirim pasukan ke Somalia untuk mengacaukan pemerintahan di sana. Mereka juga membawa bantuan kemanusiaan untuk warga yang kelaparan. Oke, kita masuk ke alur ceritanya. Somalia diceritakan selama bertahun-tahun terjadi perang antar suku. Ini menyebabkan bencana kelaparan. Muhammad Aidid menjadi pimpinan suku terkuat yang menguasai ibu kota Mogadishu. Dia mencegat bantuan makanan dari negara asing di pelabuhan. Kelaparan ini dia jadikan senjata dan dunia menjawab. Bantuan makanan dan 20.000 marinir Amerika dikirim untuk memulihkan situasi. Bulan April tahun 1993, Aidid telah menyerang tentara Pakistan. Dia mulai menyisir pasukan marinir Amerika. Di akhir Agustus, pasukan Delta Force, Ranger AD, dan SOAR 160 mulai bergerak ke Mogadishu. Tujuannya untuk menangkap Aidid dan memulihkan ketertiban. Washington mulai tidak sabar. Ini karena dari target 3 minggu misi ini belum berhasil, hingga sudah berjalan selama 6 minggu. Sabtu 2 Oktober 1993 di pusat pembagian pangan, pasukan marinir Amerika yang berada di atas helikopter sedang memantau. Terlihat warga sipil ditembaki pasukan Aidid untuk mengambil alih pangan. Mereka pun tidak bisa membalas perbuatannya. Ini karena sesuai yurisdiksi PBB mereka tidak bisa ikut campur di sebuah pasar yang menjadi wilayah kekuasaan Aidid. Selain pangan, senjata juga diperjualbelikan seperti tomat. Di situ ada seorang marinir bernama Hood. Dia terlihat sedang melakukan penyamaran dan mengintai seseorang. Marinir langsung mencegat seorang penjual senjata ilegal bernama Eto'o. Secara khusus Jenderal Garrison menemuinya. Dia memintanya untuk menunjukkan tempat persembunyian Aidid, karena selama ini dialah yang membiayai Aidid. Eto'o malah menyuruh Amerika keluar dari negara ini, karena ini adalah perang saudara. Garrison langsung geram. 300.000 orang yang mati bukanlah perang saudara. Adegan berpindah ke Bandara Mogadishu yang menjadi markas besar pasukan Amerika. Sebuah helikopter Black Hawk lepas landas untuk melakukan tugas rutin. Sebagian marinir sedang santai berjemur di tepi pantai. Di kantor seseorang marinir baru saja tiba dan dia bernama Todd. Hood dengan sepedanya akan kembali ke markas. Dia dijemput oleh helikopter. Di tempat latihan menembak, Todd melapor kepada Sersan Mate. Dalam perjalanan pulang itu, Hood memburu B2 liar untuk makan malam. Aksi Sersan Hood tersebut rupanya mendapat kecaman dari Kapten Mike. Ini karena dia tidak mengaktifkan pengaman di senjatanya. Terungkap Sersan Hood termasuk dalam pasukan Delta, sedangkan Mike menjadi kapten pasukan Ranger. Bahkan anak buahnya sengaja membuat aksi nyeleneh mengikuti gaya Kapten Mike. Tak diduga tiba-tiba Kapten Mike berada di belakangnya. Alhasil dia mendapat hukuman. Terlihat Sersan John yang sedang menyaksikan tayangan video. Dia terkena kejang-kejang akibat penyakit epilepsi. Minggu 3 Oktober jam 6 pagi, Sersan Mate ditugaskan oleh Kapten Mike. Dia akan memimpin regu menggantikan John di unit Ranger. Berpindah ke Pasar Bakara yang menjadi basis milisi Aidid. Ada seorang pemuda Somalia yang menjadi intel Amerika. Dia melihat para pejabat dari milisi yang akan mengadakan pertemuan. Mulai dari Omar Salat, penasehat politik utama Aidid, Abdi Hasan Awali, menteri dalam negeri yang akan mereka incar. Pasukan Delta dan Rangers akan saling mendukung. Mereka melaksanakan misi berbahaya di sarang tawon ini. Jenderal Garrison mengatakan pasukan mereka tidak mendapat dukungan dari Washington. Tidak akan ada bantuan dari pesawat Spectre, karena itu terlalu mengundang perhatian. Mereka hanya mendapat perlindungan dari helikopter Black Hawk. Sersan Mate yang baru pertama kali memimpin regu mengumpulkan anggotanya. Dia meminta mereka tetap waspada dalam tugasnya. Marinir pun mulai mempersiapkan persenjataan mereka. Misi ini akan dilakukan dalam 30 menit.
Jadi peralatan seperti penglihatan malam dan minum tambahan tidak perlu mereka bawa. Ada sebuah kendaraan yang diberi tanda di atasnya. Ini menjadi petunjuk untuk pasukan melakukan penyergapan. Di sini Sersan Hood memberi motivasi untuk Mate. Lupakan politik dan bawa pulang semua regumu dengan selamat. Giliran Letkol Denny yang memberi arahan kepada pasukannya. Mereka harus menjalankan misi dengan cepat dan segera pulang dalam waktu 1 jam. Intel sudah memberikan lokasi gedung pertemuan para pejabat Aidid. Semua tim langsung bergerak menuju lokasi. Baru saja lepas landas dari markas, rupanya milisi Aidid sudah membuat strategi. Ketika pasukan Amerika meluncurkan pasukannya, bocah Somalia langsung memberi informasi kepada milisi Aidid. Secara otomatis diteruskan kepada pimpinan mereka. Mereka pun melakukan persiapan menghadapi serangan Amerika. Pukul 3.42 sore mereka sampai di lokasi. Pasukan langsung melakukan penyerangan dari berbagai sudut. Regu utama masuk mengincar target mereka. Tapi naas Todd yang terakhir turun dari helikopter terjatuh. Ini akibat helikopter menghindari tembakan RPG dari musuh. Di sisi lain, para milisi Aidid mulai berdatangan mengepung mereka. Regu Mate harus menanduk Todd menuju pasukan jeep yang cukup jauh. Letkol Denny yang sampai di lokasi langsung membawa tahanan, termasuk Todd yang terjatuh dari helikopter. Perjalanan mereka takkan mudah. Ini karena harus melalui beberapa blok yang menjadi basis musuh. Sersan Pila yang bertugas menembaki musuh dari atas mobil tewas tertembak. Hood menggantikan posisinya untuk memuluskan jalan pulang mereka. Serangan kembali datang. Seorang pasukan musuh menembakkan RPG-nya. Dia mengenai ekor helikopter Black Hawk. Pilot tidak bisa mengendalikan helikopter itu. Black Hawk jatuh di sarang musuh. Sementara itu, Eto yang menjadi pemasok senjata hanya duduk santai di ruangan tahanan. Sersan Mate dan regunya berada paling dekat dengan jatuhnya helikopter itu. Dia diperintahkan untuk mengamankan lokasi area tersebut. Sedangkan Nelson dan rekannya ditinggalkan di lokasi awal untuk menjaga pertahanan. Tapi perjalanan mereka penuh rintangan. Musuh dengan persenjataan beratnya sudah siap menghalau. Untungnya helikopter tempur dari atas membantunya. Pasukan darat lainnya mendapat serangan brutal. Misi menjadi sangat berantakan. Ini tidak sesuai dengan perencanaan mereka di atas kertas. Tombly dan Nelson tertinggal di pos, sedangkan konvoi marinir sudah meninggalkan mereka. Dari atas terlihat ratusan milisi Somalia mendekati lokasi jatuhnya heli. Mate dan regunya berupaya dengan cepat mendekati TKP. Namun seorang marinir bahkan terpaksa harus berlindung di rumah warga sipil. Seorang musuh dan anaknya membawa senjata untuk memburunya. Ketika akan keluar, dia terpeleset. Anak Somalia tersebut langsung memberi tembakan yang justru mengenai ayahnya. Sersan Mate dan regunya berhasil mencapai lokasi dan menemukan 2 pilot yang sudah tewas. Mereka harus melakukan pertahanan di sana sambil menunggu konvoi jemputan. Dani kembali ke sarang tawon untuk menuju lokasi jatuhnya heli. Perjalanan mereka kembali tidak berjalan mulus. 2 orang marinir kembali harus tewas. Tombly dan Nelson yang masih berada di pos dan mereka jauh dari tim. Nelson menjadi budak setelah rekannya menembak musuh persis di dekat telinganya. 2 tim SAR diterjunkan di lokasi jatuhnya heli. Hampir saja heli mereka menjadi sasaran RPG. Selanjutnya Black Hawk dari unit 64 ditugaskan menuju ke sana. Saat dalam perjalanan, kejadian serupa dialami kembali. Pilot mulai tidak bisa mengendalikan dan kembali terjadi Black Hawk down. Pasukan darat yang dipimpin Sersan Jeff beradu mulut dengan Kapten Mike. Serangan musuh membuat mereka kewalahan untuk melanjutkan misinya. Helikopter 64 yang jatuh menyisakan 2 pilotnya yang terluka. Dari atas helikopter, 2 prajurit mengajukan diri untuk mendarat dan menyelamatkan pilotnya. Sementara itu, Sersan Hood dan regunya sudah kembali ke markas. Tapi banyak rekan mereka yang masih terjebak di wilayah musuh.
Mereka memutuskan untuk kembali menjemput mereka. Dua pasukan yang tertinggal akhirnya bertemu dengan Sersan Yurek. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan untuk mencari rekan mereka lainnya. Sersan Jeff dan regunya terus melakukan perlawanan. Jenderal memberi izin untuk dua marinir yaitu Gary dan Randy untuk turun dari heli. Konvoi Denny kembali mendapat serangan. Sopir mereka terkena tembakan roket. Dia harus kembali menuju jalan yang mereka lalui sebelumnya. Sementara itu pilot 64 mendapat serangan. Untungnya Gary dan Randy datang menyelamatkannya. Denny mengajukan diri kembali ke markas terlebih dahulu. Karena banyak korban dalam mobil mereka, tidak memungkinkan untuk melanjutkan misi. Pukul 5 sore regu dari Sersan Mate harus bersabar. Ini karena konvoi harus kembali ke markas terlebih dahulu. Sementara itu Randy dan Gary yang melakukan penyelamatan terhadap pilot 64 mulai kehabisan peluru. Tak lama Gary tewas tertembak. Sementara ratusan milisi mendekati lokasi mereka. Jenderal Garrison yang mulai kewalahan meminta bantuan negara. Ini untuk menyelamatkan anak buahnya karena telah mengusik sarang tawon. Mereka akan dibawa ke perbatasan Pakistan yang menjadi zona aman. Sementara itu Randy yang seorang diri tidak mampu menghadapi serangan musuh. Dia pun akhirnya tewas. Sang pilot kemudian dipukuli dan dilucuti. Perwira mereka datang melerai. Dia mengatakan si pilot akan dijadikan tawanan hidup oleh Aidit. Sersan Hood dan regunya memutuskan untuk berjalan kaki menuju jatuhnya heli kedua. Sementara itu Yuri dan dua rekannya sudah mendekati lokasi pertahanan Sersan Mate. Mereka harus segera berlari dengan cepat sebelum milisi melihat mereka. Tapi naas Kopral Smith tertembak di kakinya dan mendapat cedera cukup parah. Tapi markas tidak bisa mengirim helikopter lagi karena tidak mau kehilangan kembali untuk ketiga kalinya. Sersan Hood dan regunya sampai di lokasi jatuhnya heli 64, tapi mereka tidak menemukan korbannya, hingga dia memutuskan untuk meledakkan heli tersebut. Di sebuah lokasi musuh, sang pilot yang bernama Michael Darren dijadikan tawanan. Pemberontak ini mengatakan meskipun Jenderal Aidit berhasil ditangkap, itu tidak akan menjadikan mereka menyerah. Sersan Mate dan dua lainnya harus melakukan operasi penyempitan pembuluh darah di kakinya Smith. Saat malam hari dengan senjata berat, musuh kembali menggempur lokasi pertahanan mereka. Sersan Hood dan anak buahnya yang datang dari belakang mencoba melumpuhkan musuh. Jenderal meminta helikopter pengintai mengawasi lokasi mereka sepanjang malam. Heli menandai dengan infrared untuk melakukan serangan udara. Di wilayah Pakistan terlihat pasukan mereka akan diterjunkan untuk membantu yang terjebak. Letkol Denny akan menjadi petunjuk jalan pasukan ini. Tapi naas Smith tidak bisa bertahan dan menghembuskan nafas terakhirnya. Ribuan milisi Somalia sudah mengepung tempat mereka. Mate melemparkan penanda. Ini agar pasukan udara tepat melakukan serangan kepada musuh. Jam 2 dini hari, pasukan darat dibantu Pakistan dan PBB datang untuk menyelamatkan mereka. Denny membutuhkan waktu lebih. Ini karena pilot yang tewas terjebak di tempat duduknya. Senin 4 Oktober jam 6 pagi, pasukan infanteri lebih memilih berlari di antara mobil pasukan PBB daripada harus naik di atasnya. Sementara itu milisi Somalia masih terus mengejar mereka. Hingga akhirnya mereka sampai di wilayah zona aman Pakistan. Mereka disambut dengan sukacita. Mate dan regunya yang tersisa berhasil sampai di lokasi ini. Mereka langsung disuguhi minuman. Suasana senang serta mengharukan terlihat di sini. Jenderal masuk ke ruangan medis. Dia berupaya membersihkan darah yang tercecer. Banyak marinir yang mengalami cedera parah, tapi berhasil selamat dan tidak sedikit pula yang tewas. Hood dan regunya kembali mengisi amunisi mereka. Dia akan kembali ke medan perang. Ini karena rekan mereka masih ada yang tertinggal di sana. Mereka takkan paham kenapa dia mau kembali ke sana. Karena baginya ini adalah soal rekan mereka. Tidak ada alasan lainnya. Dijelaskan 1000 milisi Somalia terbunuh.
19 prajurit Amerika gugur. Sersan Gary dan Randy mendapat medali kehormatan Anumerta sejak Perang Vietnam. Michael Darren dibebaskan setelah ditahan selama 11 hari. Jenderal Garrison menjadi orang yang bertanggung jawab atas penyerbuan ini. 2 Agustus tahun 1996, Muhammad Aidi terbunuh di Mogadishu dan keesokan harinya Garrison pensiun. Film pun tamat. Nah, gimana lo filmnya? Peristiwa Black Hawk Down bisa jadi patokan seberapa besar dampak dari peperangan. Perang terkadang dibutuhkan untuk mempertahankan keamanan negara. Bisa juga menunjukkan power terhadap dunia lain. Akan tetapi perang tetap memiliki dampak negatif yang sangat banyak. Jadi perang bukan merupakan suatu solusi atau jalan keluar yang baik. Daripada kita berperang, lebih baik kita nongkrong dan nonton XNXX. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.